Nah, saya akan menjelaskan bagaimana presentasi yang harus Anda siapkan. Nah, yang pertama, Anda harus menyiapkan judul, kemudian cover ya, seperti ini. Anissa Beef Rendang, ini judulnya. Kemudian siapa saja yang terlibat, jangan lupa nomor student. Kemudian Anda cantumkan logo BSIM program Bayombong WFA Visaya. Kemudian ini boleh, ini sekreatif mungkin ya, Anda bisa gabungkan. Kemudian langkah yang kedua, Anda tentukan vision and mission ya. Misinya apa ya, Anda buat poin per poin seperti ini. Kemudian missionnya apa ya. Kemudian langkah ketiga, Anda harus mencantumkan objective and goals. Nah, ini objektif, tujuan ya, yang Anda tinggal ambil dari final project report Anda. Yang keempat, ini adalah analisa marketing. Analisa marketing itu bagusnya jangan langsung ke SWOT analysis ya. Bagusnya itu Anda buat seperti ini. Anda boleh juga bikin bagan seperti ini. Nah, supaya menarik gitu ya. Ini ceritanya kan di market visibility. Anda harus tulis apa itu market visibility-nya. Kemudian Anda jelaskan, oh ternyata population-nya sekian, market potensialnya sekian, market share-nya sekian, demand-nya sekian. Ini penting. Jadi Anda harus memunculkan populasi, market potensial, market share, demand. Jadi setelah objective and goals, Anda harus memunculkan market visibility. Tapi ingat, di dalam market visibility Anda harus memunculkan population, market potensial, market share, dan demand. Kemudian Anda harus jelaskan siapa segmentasi pasar Anda. Nah, ini kan segmentasi pasar Anda. Open-minded, urban culture, umurnya berapa, kemudian middle class, ya, kemudian sukunya apa gitu ya. Itu juga Anda bagus kalau misalkan Anda tampilkan. Kemudian marketing strateginya apa. Nah, ada juga setelah itu Anda jelaskan. Anda hanya tulis poin per poin saja. Nah, atau Anda juga bisa menjelaskan projected demand. Kira-kira berapa proyeksi demand dari tahun 2012 sampai tahun 2019. Ini bagus nih. Oh, ternyata tahun 2015 saya akan menjual 1.557.000 gitu. Tahun 2016 sekian dan begitu seterusnya tahun 2019. Ini bagus. Nah, jangan dulu strategi ya. Kemudian Anda di dalam marketing visibility study, Anda juga boleh menampilkan SWOT analysis. Nah, ini Anda bisa menampilkan SWOT analysis. Cukup ada strength-nya apa, weakness-nya apa, kemudian opportunities-nya apa, dan trade-nya apa. Cukup Anda jelaskan seperti ini, Anda jelaskan kepada profesor. Kemudian berdasarkan itu, berdasarkan keempat ini, baru Anda bisa menentukan strateginya apa. Nah, jadi setelah analisis SWOT ini, baru Anda harus memunculkan strateginya. Nah, kebetulan di sini strateginya itu seperti ini, promotion strategy. Nah, Anda harus bisa menjelaskan nih. Jadi setelah SWOT analysis, Anda jelaskan strategi itu kan ada 4 P ya. Pricing strateginya apa? Oh, ini affordable price, discount, half price. Misalkan ini strategi pricingnya apa? Kemudian promotion strateginya apa? Apakah bikin website, Facebook, brosur, advertising? Tetapi anak ini masih kurang nih, ada 2 lagi. Yang namanya place strategy. Ya, ada pricing, ada promotion,
ada place, ada produk. Ya. Kemudian Anda menjelaskan tentang, tadi ini adalah marketing visibility study. Jadi marketing visibility study itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama Anda jelaskan market share, market potensial, kemudian demand, kemudian population, dan terakhir projected sales. Oke. Yang kedua Anda jelaskan tentang SWOT, ya. Yang ketiga Anda jelaskan tentang strategi, ya, pemasaran. Kemudian berikutnya adalah production visibility study. Nah, production visibility study itu apa saja yang harus kita munculkan, Pak? Yang harus kita munculkan pertama adalah Anda harus ceritakan tentang produk Anda apa. Nah, di sini produknya Anda ceritakan, misalkan rendang. Oh, Anda harus cerita, oh, this is our product. Kemudian yang kedua, Anda harus menjelaskan tentang proses untuk membuat produk itu. Ini penting. Nah, ini prosesnya misalkan. Ini ada 2 PowerPoint yang saya munculkan ya, supaya Anda bisa melihat perbedaannya. Ya, kalau tadi kan membuat rendang, yang ini membuat pie. Nah, yang membuat rendang itu dia tidak menjelaskan kira-kira prosesnya apa saja. Mestinya dijelaskan. Nah, ini prosesnya seperti ini. Nah, ini bagus nih, bertahap. Jadi dia membuat bertahap, ya. Ada palm sugar, kemudian ingredients apple pie, seperti itu. Jadi ada tahapan prosesnya. Kemudian baru di kelompok yang tadi itu dia lengkap, ya. Sorry. Ini ada marketing strategi, financial visibility. Nah, yang terpenting dalam penjelasan proses adalah Anda harus menampilkan urutan prosesnya atau yang disebutkan flow process chart. Nah, jadi seperti ini flow process chart. Mulai dari start, ya, bagus-bagus kalau ada gambar. Ya, start, cutting process, washing, select, draining process, boiling, pouring process, stirring process, dan lain sebagainya. Nah, jadi production visibility itu yang terpenting adalah Anda harus bisa menjelaskan 2 poin. Ya, jadi kalau production visibility itu Anda harus menjelaskan 2 poin. Yang pertama itu adalah produknya, ya. Kemudian yang kedua materialnya, ya. Jadi materialnya itu apa saja? Maaf ini sebentar ini materialnya. Kemudian yang ketiga, Anda harus bisa menjelaskan prosesnya. Ini marketing visibility study. Nah, bagus-bagus kalau misalkan Anda bisa menjelaskan jadi harus berurut sebenarnya. Ini enggak acak-acakan seperti ini. Nah, kemudian berikutnya adalah financial visibility study. Jadi tadi kalau production visibility study, saya ulangi, ada 3 ya. Yang pertama Anda harus menjelaskan produk, yang kedua material, yang ketiga urutan prosesnya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah financial visibility study. Financial visibility study, Anda cukup bikin bagan seperti ini sebenarnya cukup. Ya, misalkan, nah ini contoh adalah capital. Berapa biaya yang dibutuhkan? Ya, ini total project cost itu sekian. Ya, pinjaman kamu sekian. Kemudian, jadi untuk mendanai 638.789, kamu membutuhkan loan sebanyak ini dan ngumpulin dari 3 orang sebanyak ini gitu ya. Jadi Anda bisa menjelaskan.
Jadi financial feasibility tidak perlu dibacakan satu-satu isinya, cukup bikin bagan yang kira-kira bisa Anda ceritakan. Kayak misalkan seperti ini, projected sales and cost of goods sold. Berapa cost of goods sold-nya, gitu kan? Ternyata cost of goods sold dari ini total project cost. Berapa harga rendang, berapa harga dry rendang, berapa harga extra spicy rendang. Jadi dia bikin seperti itu. Anda tidak perlu menjelaskan isinya satu persatu. Ya. Nah, income statement Anda cukup menjelaskan, oh ternyata untung saya selama 1 tahun net profitnya 628.778 gitu. Nah, tampilkan gambarnya, ini agak rumit sebenarnya gambarnya. Kemudian cash flow-nya ternyata payback periodnya 14 bulan gitu ya. Kemudian balance sheet-nya, oh balance nih seperti ini. Kemudian feasibility analysis. Nah, Anda lihat di sini BEP unitnya, gross profit margin, kemudian internal rate of return. Anda nggak usah masukkan tabelnya sebenarnya. Anda cukup nulis-nulis seperti ini boleh. Ya, sehingga lebih lebih singkat begitu. Ya. Anda boleh menuliskan, oh IRR-nya 55%, MARR-nya 20%, net present value-nya sekian. Kemudian BEP sales-nya sekian. Boleh Anda dalam bentuk seperti ini. Nah, kalau sekiranya nanti dosennya bertanya, ya mungkin yang Anda kirim ke KCP Holdings itu adalah yang 20 saja ya. Tapi nanti pada saat presentasi, Anda boleh di belakang yang 20 itu Anda tampilkan tabel-tabel yang lain. Takut-takut kalau nanti dosennya nanya. Ya, jadi setelah di sini kan ada conclusion. Ya, ada conclusion nih. Takut-takut dosennya nanya. Ya. Kemudian kesimpulannya apa? Kan sudah nih. Udah. Nah, berarti kan yang Anda kirim ke KCP Holding itu hanya sampai conclusion kan? Yang conclusion kemudian thank you udah terakhir. Nah, nanti pada saat presentasi setelah conclusion Anda boleh tambahkan tabel seperti ini. Ya, machine and equipment, takut-takut dosennya nanya. Jadi gampang Anda nge-trace. Oh, ternyata yang kami perlu sediakan mesinnya sekian. Kemudian furniture and fixture-nya sekian, gitu ya. Ini di belakang setelah conclusion. Ya, kemudian materialnya sekian. Ya, ini lampirannya supaya gampang daripada Anda buka-buka lagi nanti ke Word. Kalau buka-buka lagi ke Microsoft Word kan ribet, buang-buang waktu. Ya, nah, Anda kan sudah di sini. Kemudian indirect labor, nah ini boleh. Tapi Anda tidak banyak, silahkan saja untuk membantu Anda nanti pada saat presentasi. Jadi Anda tidak perlu lagi membuka Word gitu. Jadi di belakangnya Anda buat seperti ini. Tetapi yang Anda kirim ke Mr. Ramos itu adalah yang 20 presentasi tadi. Saya sarankan sih yang 20 presentasi itu ada pada contoh video VV presentation yang pernah saya kasihkan kepada Anda. Nah, jadi inilah materi yang harus Anda siapkan untuk presentasi pada final project presentation nanti. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.